Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita masih dipertemukan lagi di channel kami, yaitu Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya robbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin 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 ya robbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hidup dan kehidupan ini yang dicari itu sebenarnya adalah ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Keterkaitan dengan hal tersebut tentunya kebahagiaan baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, suatu hal yang mustahil, kebahagiaan itu akan dapat diraih tanpa kita adanya usaha dan usaha. Ya. Usaha tentunya seoptimal mungkin, semaksimal mungkin. Ya. Nah, dalam usaha tersebut tentunya kita menuruti jalur-jalur yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Sebagai pedoman di dalam kita melangkah itu Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kenapa harus begitu? Karena semua itu untuk menuju keselamatan di dunia maupun di akhirat. Ya. Sedikit saya petikkan, yaitu dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan katakanlah perkataan dengan yang betul. Nasihat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ataupun perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku orang yang beriman, kita hendaknya takut kepada Allah, ya. Taat kepada Allah, ya. Taat, takut, ya, kepada Allah. Nah, setelah taat kepada Allah, di dalam pembicaraan sehari-hari, di dalam lisan kita itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkata-kata yang betul, untuk berkata-kata yang baik. Ya. Jadi selaku orang yang mukmin, selaku orang yang muslim, selaku orang yang beriman, bertakwa, ya, dari segi pembicaraannya diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini berkata dengan yang baik. Ya. Tentunya ini suatu hal yang sangat prinsip. Kenapa?
Karena kaitannya dengan lisan ataupun perkataan ini bisa berdampak cukup luas, ya. Karena selamat atau tidaknya manusia itu sangat dipengaruhi oleh lisan ataupun perkataannya. Jadi hendaklah kita selaku orang yang beriman berkatalah dengan baik. Kalau tidak bisa berkata dengan baik, hendaklah kita diam. Ya. Berkata yang baik itu yang bagaimana? Tentunya perkataan yang baik itu yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Berkata sesuai dengan apa adanya. Ya. Berkata tentunya sesuai dengan arti ataupun makna yang terkandung di dalamnya. Ya, tidak boleh berkata-kata yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, atau dengan kata lain tidak boleh bohong, ya. Karena bohong itu suatu dosa. Yang namanya dosa ya tentunya nanti ujungnya ya, akan dibalas oleh Allah neraka, ya. Nah, kalau kita berkata tentunya dengan yang baik, kalaupun toh tidak bisa berkata dengan yang baik, tentunya harus diam ataupun bersabar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup di alam dunia ini untuk bisa capai bahagia dunia dan akhirat, di samping kerja keras, ya, usaha yang keras tentunya harus diimbangi dengan doa, ya. Nah, waktu-waktu yang tepat untuk kita bermunajat kepada Allah diantaranya, ya, ba'da kita sholat, ketika hujan, ya, antara adzan dan qomat, ya, di tengah malam setelah sholat tahajud, ya. Adabnya juga menghadap ke kiblat, ya. Menyederhanakan suara, kalau bisa sederhana aja suaranya, ya. Tentunya dengan khusyuk, tawaduk, ya, tadarruk dan tafakur. Di samping itu juga yakin bahwa doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain harus optimis, ya. Nah, sebelum kita doa, kalau kita selepas sholat tentunya zikir terlebih dahulu, ya. Baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan sebagainya. Dan juga nggak lupa itu tangannya menengadah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa capai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.